Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan hari ini. Kita masuk ke bab selanjutnya ya, tapi masih tentang hujan. Cuma sekarang kita masuk ke metode yang kedua ya, dalam menghitung curah hujan kawasan gitu ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan metode aritmatika atau rata-rata, sekarang kita masuk ke metode Thiessen gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan metode Thiessen dan apa itu metode Thiessen? Metode Thiessen itu umumnya digunakan untuk menghitung bobot masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitarnya. Berarti pada metode ini itu tidak dianggap dipukul rata gitu ya. Berbeda dengan metode sebelumnya gitu ya, yang mana itu dianggap semuanya dipukul rata punya bobot yang sama. Tapi di metode Thiessen ini setiap apa namanya luasan itu sebentar. Oke. Kalau metode Thiessen ini maka dia menghitung ya bobot tiap luasan itu. Luasan itu maksudnya luasan daerah stasiun hujannya itu ya. Artinya dia tidak dianggap sama, semuanya dipukul rata sama gitu ya. Makanya memang metode ini itu biasanya dipakai untuk apabila penyebaran hujan di daerah itu tidak merata. Tidak merata itu maksudnya misalkan di titik A 30, titik B 50, titik ini 60. Jadi nggak merata yang 40 enggak gitu ya. Jadi ada jarak-jarak yang cukup besar. Ya, metode ini cocoknya adalah untuk kawasan yang tidak merata. Secara pengertian, kita di sini nanti untuk menentukan bobot di metode ini itu kita menggunakan poligon ya namanya. Poligon itu garis-garis merah ini. Untuk menentukan bobot-bobotnya. Nah, apa itu poligon Thiessen? Poligon Thiessen adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan bobot yang berpengaruh terhadap kedudukan atau letaknya relatif pada suatu titik dengan titik lainnya pada suatu wilayah yang diketahui garisnya. Ya, berarti nanti kita akan menghubungkan antara garis-garis ini sehingga nanti terbentuk setiap stasiun hujan itu mempunyai kawasan pengaruhnya ya atau bobot-bobotnya. Nanti akan didetailkan ya di slide selanjutnya. Nah, di poligon Thiessen ini adalah di mana poligon yang batasnya nanti batas-batasnya warna merah inilah yang akan menentukan area yang paling dekat atau berpengaruh terhadap suatu titik relatif terhadap semua titik lainnya. Misalkan ini di titik A1, luasnya itu yang mana? Ya, maka dia yang dari dasnya ini dibatasi dengan poligon-poligon warna merah ini. Jadi ada 4, misalkan di contoh ini ya, ada 4 titik stasiun kan? Ada 4 titik stasiun, maka dia dengan poligon, nanti dengan cara poligon, maka akan terbagi pula menjadi 4 luas kawasan ya. Jadi A1 tuh luasnya seberapa? Segini loh A1 tuh kawasannya. Daerah kekuasaannya maksudnya mungkin ya kalau bahasa ininya. Bahasa mudahnya A2 tuh kekuasaannya segini. Jangkauannya A3 tuh jangkauannya segini. A4. Nah, inilah bedanya metode Thiessen sama metode aritmatika. Kalau aritmatika sebelumnya kan ya udah itu mah rata-rata aja, berarti semua dianggap punya pengaruh yang sama. Meskipun nilai curah hujannya berbeda-beda. Seperti itu ya. Nah, bagaimana prosedur dalam menghitung metode poligon Thiessen itu? Yang pertama adalah, tentu yang pertama kita harus menggambarkan stasiun hujan itu digambar pada daerah peta ya, pakai pada peta daerah yang ditinjau. Kalau untuk Anda nanti kan saya kasih contohnya slide ya lewat PowerPoint ini, cuma nanti Anda untuk latihan mencoba di kertas milimeter blok ya dengan
Kalau ada printer lebih bagus di print ya, kemudian di jiplak lah kayak gitu ya. Atau boleh juga kok cuma di ini aja, dikira-kira aja, tapi bentuknya hampir sama gitu, nggak masalah ya. Karena di sini nanti yang terpenting adalah Anda tahu dulu cara apa namanya, cara menghitungnya gitu ya. Kalaupun nanti harus benar-benar ya Anda tahu gitu ya, tinggal Anda pindah yang ada menggambar di millimeter block ke laptop misalkan ya, mau itu Microsoft Word atau Excel juga bisa. Menghitung Anda yang menghitung luas juga bisa juga menggunakan AutoCAD. Cuma kan sekarang kita manual ya, ya udah pakai millimeter block dulu ya. Coba kalau mau cara cepat ada namanya menggunakan AutoCAD juga bisa. Cuma kan Anda sepertinya belum pada ahli ya menggunakan AutoCAD, jadi ya udah saya ajarkan secara manual. Yang terpenting Anda paham ya prinsipnya seperti apa. Kalau masalah teknis penggunaan teknologi nanti bisa menyesuaikan selama Anda tahu filosofi atau konsep ya dasar dari polygon design ini. Oke, itu yang pertama, kita gambar dulu stasiun hujannya. Kemudian stasiun-stasiun tersebut dihubungkan dengan garis lurus. Jadi nanti setiap stasiun dihubungkan dengan garis lurus sehingga akan didapatkan bentuk segitiga. Jadi prinsipnya adalah nanti terbentuk bentuk segitiga ya. Itu kemudian tiap-tiap sisi segitiga nanti dibuat garis berat. Jadi nanti di sini garis berat saya garis bawah ya, namanya garis berat itu adalah dia itu garisnya terletak di tengah-tengah, kemudian tegak lurus. Diingat-ingat ya, berarti dia terletak di tengah-tengah, misalkan ada garis, dia memotong ya. Garis beratnya di mana? Maka dia terletaknya harus di tengah-tengah, kemudian dia tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, antar garis berat tadi nanti akan saling bertemu dan membentuk suatu poligon. Ya, yang mengelilingi setiap stasiun. Poligon yang mana? Yang garis tadi ya. Nah, setiap stasiun ini mewakili luasan yang dibentuk oleh poligon, sedangkan untuk stasiun yang berada di dekat batas daerah, garis batas daerah membentuk batas tertutup dari poligon. Ya, nanti kalau lebih agar kebayang ini ya, kita praktekkan langsung, maksudnya poligon itu seperti apa, kemudian batas daerah itu maksudnya bagaimana gitu ya, luasannya itu maksudnya bagaimana, ada nanti di slide selanjutnya. Nah, setelah kita membuat poligonnya, selanjutnya adalah menghitung luas setiap poligon diukur. Kemudian untuk menghitung luas gimana? Kalau kita sekarang pakai cara manual ya, berarti ada pakai millimeter block ya. Kalau saya pakai laptop di sini ya pakai laptop ya, tapi saya buat seakan-akan itu seperti di millimeter block. Kemudian hasil jumlah hitungan tadi luasan tadi ya dikali dengan kedalaman hujan, kemudian dibagi dengan total luas daerah. Maka kita akan menemukan curah hujan kawasan rata-ratanya yang mewakili. Bukan rata-rata sih, curah hujan dari sekian titik tadi diwakili oleh satu titik yang menggambarkan ya kawasan hujan di daerah tersebut. Contoh kita akan mencoba mempraktekkan di sini adalah poligon dengan dua titik. Poligon design dua titik. Maksudnya di sini ada kawasan das ya, daerah aliran sungai. Di das itu ada dua titik. Dua titik ya, apa namanya, A1 dan A2. Maka step pertama adalah, ini saya hapus dulu. Ini ya, coba diamati. Step pertama adalah apa? Kita hubungkan antara A1 dan A2. Kalau Anda pakai penggaris lah ya. Kita hubungkan. Gitu ya. Supaya lebih ini saya tebalkan ya. Biar lebih jelas.
Jelas ya? Nah, setelah ini, terus bagaimana selanjutnya membuat titik beratnya? Apa itu titik berat? Titik berat itu membagi dua sama besar, kemudian dia harus tegak lurus terhadap garis A1 ke A2 sebentar ya. Oke, saya lanjutkan, maaf ya. Nah, kita selanjutnya membuat titik berat, garis berat. Caranya tadi adalah saya ulangi, Anda ukur ya panjang A1, A2 ini berapa. Misalkan 10 cm kalau di milimeter blok Anda, maka bagi dua. Kira-kira tengah-tengahnya di mana? Kalau saya mungkin, saya kira-kira aja ya, karena ini kan contoh aja, saya kira-kira mungkin di sini. Nah, ya. Kira-kira saya di sini tengah-tengahnya. Terus Anda bikin titik di situ, kemudian Anda bikin garis dengan syarat garis itu harus tegak lurus terhadap garis A1, A2 ini. Garis berat ini harus tegak lurus. Saya tarik garis yang syaratnya adalah dia harus tegak lurus. Cara itu tegak lurus gimana? Pakai penggaris bisa ya, pakai apa namanya, busur juga bisa. Tegak lurus diberi tandanya kayak gini. Nggak kelihatan jadinya. Gini lah ya, tegak lurus. Atau gimana ya? Kalau manualnya itu ya, tegak lurus kira-kira seperti ini ya. Kan ada ya garis intinya, kalau kita ukur sudut antara warna oranye sama biru ini menggunakan busur, maka nilainya adalah 90 derajat ya. Oke, kemudian dari sini kita akan mendapatkan bobot masing-masing. Berarti A1 luasannya mana? Punya A1 itu artinya nanti kalau kita menghitung luas, ini poligon namanya warna oranye ini. Kemudian bobot luasnya adalah ini, batas antara poligon dengan garis dasnya ini. Oke, kalau kita gambarkan, inilah luasan A1. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Ini mohon maaf ya, dengan cara manual. Sebentar ya. Kak, bukain pintunya Kak, biar Alfa keluar Kak, main Kak. Biar main air dulu nggak apa-apa Kak. Sama Kakak tuh, nyiram tanaman yuk. Siram tanaman Kak. Kita siram tanaman yuk. Sama Kakak yuk sini. Nyiram tanaman yuk. Ini Kak.
Mandi dulu tapi sak. Ini masih ngerekam. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, tadi masih kerekam ya. Gak apa-apa lah ya. Anggap itu intermezzo. Jadi ada anak. Mohon maaf ya, tadi lupa ke pause. Oke. Karena saya mau ulang lagi lumayan. Dari awal lagi. Gak apa-apa ya, mohon maaf. Oke, selanjutnya inilah luasan ya. Ini kita sebut sebagai A1. Nah, ini. Mana tadi? Nah, inilah sebagai A1-nya. Luasnya A1 tuh yang warna biru ini. Nanti ngitungnya pakai apa? Kalau Anda pakai milimeter blok ya. Terus A2 yang mana? A2 sisanya ini. Milimeter bloknya seperti apa? Nanti ini loh. Nah, nanti kan pakai ini. Kotak-kotak ini dihitung nih satu-satu. Dimana setiap kotak nanti mewakili misalkan 1 km persegi. Berarti Anda hitung ada berapa kotak. Kayak gitu. Ya. Ini manual sih, jadi agak lama memang. Coba kalau mau cara cepat, ya pakai AutoCAD ya. Cuma kan belum semuanya paham tentang AutoCAD, jadi saya beritahu cara manualnya saja. Kemudian A2-nya yang mana? A2-nya berarti ini A2. Tambah ya kan warnanya ya. Nah, inilah A2. Berarti nanti kan hitung luasannya. Berarti setiap titik curah hujan ini memiliki bobot yang berbeda-beda. Nah, ini A. Oke. Kita sekarang kayak ini dulu ya, poligon dulu. Nanti untuk luas setelah ini. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini cuma menggambarkan aja. Oh, ini berarti A1 itu segini loh bobotnya dia, luasannya. A2 itu luasnya segini. Kalau dulu kan, kalau yang kemarin yang rata-rata ya udah A1 tambah 2 bagi 2. Ya kan? Cuma kalau sekarang bukan seperti itu, tapi punya bobot masing-masing. Terus bagaimana jika 3 titik? Dengan 3 titik. Sama caranya, yang pertama adalah kita hubungkan ya antara A1, A2, dan A3. A1, A2, dan A3 kita hubungkan. Ini 1, ganti ya. Kemudian kita hubungkan A2 ke A3-nya. Nah, oke, agak ke sini ya. Kemudian A3 ke A1 kita hubungkan juga.
Yang pertama, kemudian selanjutnya adalah kita buat garis beratnya, ya. Yaitu pertama A1 ke A2. Garis beratnya tadi apa syaratnya? Kita bikin sebuah garis, dia terletak di tengah-tengah A1 dan A2, dan dia tegak lurus terhadap garis A1, A2. Kira-kira seperti ini. Tapi mungkin ini belum terlalu tegak lurus ya. Ya kira-kira seperti ini. Ya, kita tarik. Tariknya jangan panjang banget ya, segini dulu aja. Karena nanti kita akan mempertemukan antara 3 titik itu. Oke, itu yang pertama udah. Syaratnya ada, saya ulangi, dia garis warna oranye ini, dia di tengah-tengah A1, A2, dan dia tegak lurus terhadap garis A1, A2. Tegak lurus itu caranya gimana? Kita pakai busur ya. Kita cek sudutnya, pertemuan antara biru dan oranye ini harus 90 derajat. Kemudian kita ke A1, A3 sekarang. Sama, kita buat tegak lurusnya. Cari garis yang tengah-tengah dan tegak lurus. Kemudian kira-kira di mana sini? Nggak harus selalu tepat di sini nggak ya, cuma yang penting kita harus tahu dulu tegak lurusnya di mana. Kira-kira di sini. Ya, tengah-tengah. Kemudian dia tegak lurus. Oke. Nah, pas nanti ke tepat bertemu dengan titik ini juga nggak usah agak panjang. Cuma nanti dipotong ya kalau kepanjangan kayak gini. Kalau Anda punya penghapus ya dihapus. Tinggal ditarik aja set. Kalau misalkan awalnya kan ada segini aja tuh, ya udah tinggal ditarik garisnya sampai bertemu dengan ke poligon ya A1, A3. Terus selanjutnya adalah kita buat poligon di A2, A3. Oke. Tapi kira-kira di sini kurang tegak lurus ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita menghitung ya, menentukan luasan masing-masing, bobot luasan masing-masing titik hujan tersebut. Berarti A1 luasannya yang mana? Tadi syaratnya adalah perbatasan antara garis poligon dengan garis dasnya ini. Berarti A1 itu ya ini. Maaf ya, agak miring-miring. Kalau pakai ini gampang ya, atau cat. Nah, inilah A1 ya. Inilah luasannya A1. Kemudian A2 yang mana?
Inilah A2. Ini A2. Luasnya 2. Kemudian A3. Inilah A3. Seperti itu ya. Sekarang kita menentukan batas polygon dulu ya. Dan ini batas-batasnya di sini. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Keliru. Sekarang kita ke 4 titik. Kalau 4 titik seperti apa? Sama ya, tetap kita hubungkan. Saya copy aja di sini ya. Jadi udah ketutup. A1 ke A2. Oke. Kemudian dari A2 ke A3. Oke, kemudian A3 ke A4. Kemudian A4 ke A1. Kemudian A2 ke A4. Intinya semua harus dihubungkan. Ya. Jadi A1 ke A2, A2 ke A3, dan A3 ke A4. Caranya berarti sudah terbentuk 2 segi 3, ya kan? Yang pertama adalah kita buat garis beratnya dulu ya, sama seperti tadi. Tetap di tengah-tengah. Kita pakai warna oranye aja ya. Nah, tebal lagi. Segini dulu boleh, mau ditarik sampai panjang boleh. Tinggal dihapus kalau misalkan nggak dibutuhkan lagi ya. Kemudian setelah itu ini dulu A1 A2, kemudian A1 ke A4 ya. Boleh sih mana aja, cuma lebih gampangnya 1 ke 4 dulu ya, biar menghubungkan. Kalau ini berarti kepanjangan ya, kita giniin aja. Set. Hapus. Kemudian setelah itu sekarang A4 dan A3. Clear.
Gak lurus ya, dan di tengah-tengah. Di sini lah. Gini kali ya. Nah, ini. Kemudian A2, A3. Kemudian kita hubungkan kira-kira sini lah ya, geser dikit. Nah segini. Ini agak kepanjangan. Nah, setelah itu kita hubungkan ya dua titik ini tadi. Nah. Oke, seperti itu. Terus kita hitung luasnya ya. A1 berarti yang mana? 1 ya sama ya. Ini A1 berarti yang warna oranye. Ini A1. Pakai tekstur ya, sekali-kali coba ya. Kayak gimana ya? Oh gini ya. More tekstur coba. Oh ini ya coba ya. Dan gak bosan. Nah, ini A1. Ini aja lah ya. Ini adalah A1. Ini A1. A2 berarti yang mana? Ini A2. Tadi gimana caranya, saya lupa. Ini A2.
Kemudian A3-nya mana? A3-nya ini. Ini A3. Ini A3. Ini A4. Ini A4. Nah, seperti itu ya. Oke, begitu caranya. Titik 5. Ini nanti buat tugas sama-sama ya. Nanti kita kerjakan sama-sama di tatap muka kita. Nah, setelah itu gimana caranya? Kita akan menghitung luasannya ya. Nah, luasan itu rumusnya adalah ini. Hujan rata-rata, rumusnya adalah A1. A1 itu berarti luasan tadi A1 dikali P1. P1 itu berarti apa? Curah hujan di titik 1. Ditambah A2. A2 itu luasannya A2 tadi. Cara kita luasan nanti ya setelah ini. Kali P2 ditambah A seterusnya, AN total. A tergantung ya, ada 10 ya 10, ada 3 ya sampai 3 aja. Per A total. Berarti A totalnya kita jumlahkan. Rumusnya seperti itu ya. Nanti akan ketemu curah-curah rata-ratanya. Contoh nih, cara hitung luasan gimana gitu ya. Caranya gini. Bisa saya pakai ini aja lah ya. Ini saya taruh di pen. Nah, gini. Anda kan pakai apa namanya? Pakai ini ya. Sebentar ya, saya ulangi. Nah, berarti Anda kan pakai milimeter block tuh, ya kan? Pakai milimeter block. Kemudian kita anggap ini, misalkan saya instruksikan Anda untuk ya, A1 kan berarti yang ini nih, warna biru ini. Ini ada kotak-kotaknya ya, ada kotak-kotak kecilnya. Nah, kalau misalkan saya minta gitu ya, di mana satu, bentar, di sini aja ya, di sini misalkan ya. Oke, satu kotak itu sama dengan 1 kilometer persegi ya. Satu kotak itu 1 kilometer persegi. Oke, satu kotak
1 km persegi. Maka Anda hitung di sini. Bahwa nah, hitung nih satu-satu manual ya. 1, 2, 3, yang utuh dulu, yang utuh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gitu ya. Ketemu misalkan berapa ini kira-kira 80 atau 70. Terus gimana Bu yang kecil-kecil? Yang kecil-kecil ini misalkan dia setengah ya, kita anggap setengah. 6,5, 3/4, dikira-kira aja ya. Yang kecil-kecil ini dikira-kira aja, nanti akan dijumlahkan kayak gitu ya. A2 juga nanti dihitung sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai misalkan ini ketemu 60 km persegi. Yang kecil-kecil gimana? Misalkan dia bentuknya setengah ya, hitung aja setengah. Oke, ini 1/4 gitu ya. Nah, ini kita masuk ke contoh yang sudah ketemu hasilnya ya. Ini contoh misalkan saya udah ketemu nih hasil perhitungan AA atau A1 ketemu 50 km persegi. Berarti setelah dihitung totalnya adalah 50 km persegi. Dengan cara tadi ya, menggunakan grid tadi ya, grid line-nya. Nah, yang mana tadi? Ini satu-satu dihitung. Berarti agak lama sih manual ya. Cuma nanti dibuat ini mungkin lah ya, nggak usah banyak-banyak ya. Itu ketemu nih dihitung gitu ya. Manual. AB ketemu 53. Dapat dari mana? Tadi ya dihitung ya, satu saya ulangi lagi. Kotaknya dihitung-hitung nih, satu kotak misalkan 1 kilo. Ada 50 kotak, berarti total luasan A1 adalah 50 km persegi. Ya. Atau misalkan ya ini aja nggak apa ya. A2 atau AB 53, AC 45 km persegi. Ketemu luasannya ya, berarti prosesnya itu. Oh ini ya, ini syarat-syaratnya tadi ya, diulangi lagi. Kemudian gimana? Kalau A, B, C ini 22 mm, ini curah hujannya ya. P-nya, ini P. 22 mm, 28 mm adalah nilai P atau curah hujannya. Curah hujan kawasannya. Kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Bahwasannya P rata-rata adalah A1 kali P1. A1 itu berarti AA kali A. P2 kali A2 kali P2 berarti AB kali B. AC kali C. Ya, ketemu. Dibagi total A-nya. AA tambah AB tambah AC. Ketemu kawasan hujan kawasan rata-ratanya adalah 26,58. Jadi dari 28 ini kan lumayan jauh tuh ya, dari 28 ke 45 ke 22. Ternyata yang mewakili, curah hujan mewakili dari 3 stasiun itu adalah ketemunya tadi ini, 26,58. Gimana kalau kita melibatkan stasiun yang ada di luar? Ya Pak, salah. Prinsipnya sama ya, boleh. Selama dia tidak jauh sekali. Berarti kalau ini berarti 4 titik. Bikin poligonnya tadi udah ada caranya ya. Kita masukkan aja tetap sama. A1, P1, A2, P2 gitu ya. AN, PN. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya. Tinggal praktek aja nanti habis ini, oke? Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu di tatap muka. Minta maaf tadi ada kerekam ya, yang percakapan saya dengan anak dan sebagainya itu mau dipotong tapi belum ada waktu. Nanti coba saya potong ya, kalau setelah saya cari tahu dulu cara memotong video. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.